Halo balik lagi ya di channel YouTube aku @bimbing0830. Jangan lupa kalian like, komen, dan kalian subscribe ya karena subscribe itu gratis. Dan buat kalian yang udah subscribe, aku ucapin terima kasih. Dan buat kalian yang belum subscribe, aku tunggu buat kalian subscribe ya Nah, jadi kali ini aku nih berangkat kerja ya di tempat kerja aku. Ini berangkat dari rumah jam setengah 7 pagi. Nah, ini kebetulan suasananya ramai lancar. Nah, jadi aku sambil berangkat kerja ya sambil cerita-cerita kita ya tentang pengalaman aku selama memakai Vario 160 ini. Kurang lebih 2 tahun, hampir 3 tahun ya aku pakai motorku ini. Nah, yang pernah aku alami dan yang aku rasa selama pemakaian aku di kurang lebih tadi itu ya 2-3 tahun itu, aku ngerasa ya untuk mesinnya masih aman-aman aja, nggak ada yang masalah. Yang pernah isu heboh-heboh tentang rangka esap yang bisa cepot keropos, cepot karatan, aku sejauh ini aman-aman aja ya Dan yang ku rasa untuk Vario 160 aku untuk saat ini ya, kalau kita rutin ganti oli gerdang, radiator, aman-aman aja ya, sama bersihkan saringan hawanya, itu udah aman, udah cukup, udah jauh lah lebih cukup karena untuk apapun motornya, apapun kendaraannya, kalau kita nggak pernah kita bersihkan yang kayak gitu, ya jelas lah lama-lama kendaraan kita makin performanya makin menurun. Kalau kita nggak bersihkan saringan udaranya yang banyak debunya, otomatis kan tenaga yang dikeluarkan dari Vario atau kendaraan kita itu bakalan berkurang ya. Sama juga di motor-motor lain, apalagi kayak yang intinya itu oli itu wajib, apalagi kita sebagai penggunanya yang udah rutin kita pakai kemana-mana, nggak kita ganti, lama-lama takutnya apa, olinya kering karena apa, olinya itu sebagai pelumas kan. Kalau kita pakai dia panas, pasti otomatis sedikit banyaknya bakalan berkurang deh Nah, jadi di motor Vario 160 ini dia memiliki kapasitas oli itu 0,8 liter, bukan 1 liter ya jadi 0,8. Jangan kalian beli yang 1 liter. Kalau kalian beli yang 1 liter nanti kelebihan, kebanyakan, nanti motornya bisa berat, mau jalan pun susah karena kepenuhan olinya. Nah, jadi yang paling penting kita ganti itu oli mesin, oli gerdang, saringan hawa harus dicuci, CVT harus rajin dibersihkan, minimal ya kalau sering dipakai minimal 2 bulan sekali dibongkar, dibersihkan lah. Kalau aku sih biasa aku bawa ke bengkel resmi ya, tapi belakangan ini aku udah jarang aku bawa ke sana, lebih baik aku buka sendiri, bersihin sendiri, kecuali yang udah yang gimana-mana lah gitu, ada keluhan yang tertentu. Tapi kalau untuk perawatan gitu aja aku buka sendiri aja, bongkar terus aku bersihkan sendiri aja. Untuk mesin motor ini aku yang sering pakai buat kerja sambil udah jalan, untuk jalan-jalan sama istri kemana-mana, nanjak ke Brastagi, kena macet,
kena hujan, kena banjir, semualah udah kena weh. Ya sejauh ini aman-aman aja. Apalagi aku udah ganti knalpotnya itu pakai knalpot standar racing ya weh. Jadi agak lebih garang sedikit suaranya dan agak boros sedikit bahan bakarnya karena tenaganya lebih keluar gitu. Dan untuk sejauh ini yang pernah aku rasain itu tadi, lahar ban depan itu udah pernah pecah sekali karena mungkin aku sering nabrak lubang ya. Aku pikir kenapa motorku ini stangnya kok agak goyang-goyang gini kan, kenapa nggak stabil gitu, getar-getar. Setelah aku lihat-lihat kok bannya kok bunyi-bunyi, setelah aku lihat loh laharnya kena. Itu aku kemarin aku ganti sendiri, aku bongkar sendiri. Aku cuma beli laharnya aja ke showroom resmi gitu, ke bengkel resmi dari Honda. Aku beli 2 biji itu, dia di harga kalau aku nggak salah itu sekitar 60 ribuan, 60 ribu gitulah. Sama aku kemarin beli oli kemarin, jadi aku ganti sendiri, aku bongkar sendiri. Nggak lama sih pengerjaannya, jadi udah bagus lagi sih dan nggak bunyi lagi jeduk-jeduk, dan yang stangnya yang nggak stabil udah balik lagi stabil lagi. Dan penyakit di Vario 160 itu yang pernah aku rasa, mesin di bagian CVT nya itu agak kasar. Kenapa kasar? Ya mungkin karena debu ya, debu yang begitu tebal, jadi di pan beltingnya itu bunyi dan gitu. Suaranya ya terdengar kasar karena nggak lancar lagi gesekannya itu. Makanya itu sih yang aku rasa selama aku rasa di Vario 160 ini ya. Kalau yang lain-lain sih aman-aman aja ya, kayak muncul kode-kode segala macam di motor Vario ini sejauh ini nggak ada sih. Palingan kode oli itu aja sih, kalau nggak kita udah ganti oli sendiri di rumah, nggak kita setting lagi ya olinya bakal muncul aja. Oil chanknya itu bakal muncul, kalau kecuali kita ganti, kita balikkan lagi ke settingan semula gitu. Jadi singkatnya sejauh ini aku rasa untuk Vario 160 ini cukup aman-aman ya, nggak ada yang gimana-mana, aman sih, baik sih, dan tenaganya masih oke lah dibilang. Cuman itu keluhannya kalau kita pakai motor body yang dop, apalagi warna putih kayak motor aku, cepet kotor ya weh. Ya kalau itu bisa lah, nanti mungkin aku ada rencana mau ganti cat ya. Mungkin itu aja sih pengalaman aku selama aku kendarai Vario 160 ini ya. Dan cukup sampai sini mungkin ya. Buat kalian semua, terima kasih udah nonton video aku ini ya. Aku ucapin terima kasih, makasih ya weh. Thank you.